Kayak aku dari ekskul GPA butuh banyak protein buat naik gunung. Jadi kalau misalnya disubstitusi dengan lain, kayaknya bakal rasa lemes. Uang jajan nanti jadinya makin banyak, ntar kita bisa nabung beli apa, atau nanti investasi jadi apa gitu. Pemerintah sempat menyebutkan wacana program makan siang gratis untuk anak sekolah di usia 8 hingga 18 tahun dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini bisa disebut dengan Food Estate dan rencananya akan segera terrealisasi di tahun 2025 secara merata. Program ini bukan merupakan program baru karena telah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Menurut laporan dari State of School Feeding Worldwide tahun 2022 dari World Food Program, sebanyak 76 negara telah berkoalisi untuk menciptakan program makan siang di sekolah secara gratis ataupun bersubsidi. Program ini diyakini sangat penting sebagai program sosial safety net karena memiliki beberapa manfaat yang krusial. Contohnya seperti memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang cukup untuk para pelajar dan tumbuh kembangnya, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk penyediaan makanan, dan juga mendorong permintaan bahan pangan lokal. Di samping itu, menu makanan lokal Indonesia sendiri pun sangat beragam dan telah diakui oleh dunia, seperti rendang yang telah memperoleh gelar makanan terlezat urutan ke-6 di dunia yang diakui oleh Taste Atlas. Jika dilihat dari dampak dan rencananya, program ini memiliki tujuan yang baik dan berdampak positif ya. Jadi, yuk kita coba tanya beberapa orang mengenai opini mereka tentang program makan siang gratis ini. Kalau aku sih, aku lebih suka ayam. Kayak misalnya sate atau ayam geprek, aku suka banget. Kalau gua mau dapat lauknya mungkin ada sate mungkin, sayur lodeh, sama telur dadar. Itu menu favorit gua kalau di rumah. Kalau gue sih maunya lauknya kayak yang bergizi gitu, ada nasi, ada sayur, ada rendang, gitu-gitu. Kalau gua gampang, seenggaknya ayam, sayur, nasi, mungkin air putih kalau nggak susu. Kenapa tuh? Karena 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kayak ayam goreng, terus sayur-sayuran kayak kentang, terus brokoli kayak gitu-gitu, sama telur mungkin boleh. Kalau menurut gue sih itu penting ya, kan kita orang Indonesia, kita juga harus tahu makanan-makanan di Indonesia itu apa aja. Jadi kita sekalian belajar juga. Nggak harus perlu sih, sebenarnya boleh. Tapi kan kadang kita anak-anaknya ini suka bosen juga, jadi mungkin bisa diubah dengan kayak french fries atau gitu-gitu buat supaya nggak bosen aja. Boleh sih ya, soalnya biar Indonesia banget gitu, biar gak makanan western semua isi ya kan. Biar variatif dikit lah. Nggak harus, tapi menurut gua ada supaya anak-anak tuh lebih kenal gitu sama Indonesia. Menurut aku sih makanan Indo emang penting, tapi ya nggak selalu harus Indo. Mungkin orang agak bosen atau pengen coba yang lain. Jadi kalau misalnya menunya ada yang dari barat juga nggak apa-apa. Lo sendiri kalau makanan Indonesia tuh favoritnya apa? Kalau aku sih kayaknya sate Padang. Kalau gua suka rawon. Makanan warteg gitu juga suka. Kalau gua sih rendang ya. Sejauh ini gua masih suka sama rendang. Nasi Padang biasanya tuh lauknya rendang, terus ada cincang, sama telur balado. Sebenarnya itu ide bagus juga sih, kan lidah manusia tuh nggak bisa itu terus yang kita makan. Nah mungkin variasinya juga bisa membantu untuk kita makan juga. Kalau aku sih personal, aku lebih suka nasi. Tapi kalau misalnya kentang masih nggak apa-apa. Tapi aku kurang suka ubi sih. Kentang masih nggak apa-apa, tapi ubi kurang suka. Gua prefernya nasi, soalnya udah setiap hari makan nasi. Dan gua kurang suka sih sama singkong, sama jagung gitu-gitu. Kalau menurut gua sih boleh sih, cuman jangan diliatin lagi porsinya lah, jangan terlalu dikit, takutnya gak kenyang gitu orang-orang yang makan. Emang kalau nasi dikit masih kenyang ya? Nasi dikit, kalau gue sih makan nasi biasanya 1 centong sih. Boleh. Jadi nanti dibanyakin gitu suka. Boleh, mau banget, mau coba. Suka kacang-kacang? Suka.
Kalau aku sih kayak kurang, soalnya ya kayak aku dari ekskul GPA butuh banyak protein buat naik gunung. Jadi kalau misalnya disubstitusi dengan lain, kayaknya bakal rasa lemes. Mungkin sih boleh ya diganti kacang-kacangan biar lebih variatif dikit gitu menunya. Jadi lu nggak ngeliat kayak 4 sehat 5 sempurna doang. Jadi ada kacang-kacangnya gitu, menurut gue sih boleh sih dicoba. Kalau gue pribadi sih gue kurang suka ya, karena gue tipe orang yang kalau misalkan makan diganti-ganti gitu rada enak gitu. Ya, sangat membantu banget dong. Gue kalau misalkan dapat makanan gratis, otomatis uang jajan gue nggak kepotong buat beli makan. Gitu. Menurut aku emang membantu banget. Kayak aku sering pulang sekolah, ya kelaparan karena nggak ada duit jajan. Jadi ya harus nyampe rumah, tapi ya udah lemes banget kan jalan kaki. Jadi ya pasti ngebantu aku banget, ya, apalagi di sekolah, jalan, ya pasti ada energi nanti buat pulang. Kalau menurut gue sih membantu banget ya. Contohnya gue bisa jadi hemat duit jajan, bisa gue tabung buat beli peralatan-peralatan gue yang lain. Membantu karena tuh yang terutama emang bisa menghemat uang jajan juga. Jadi bisa kita tabung atau kita bisa pakai untuk yang lain, mungkin buat tugas sekolah atau apa. Jadi lumayan membantu sih. Bantu banget, soalnya uang jajan nanti jadinya makin banyak. Ntar kita bisa nabung, beli apa, atau nanti investasi jadi apa gitu. Wah, keren banget ya jawabannya. Setelah kita tanya beberapa orang mengenai program makan siang gratis atau food estate ini, semua setuju dengan adanya makan siang gratis di sekolah. Beberapa orang bahkan sangat tertarik untuk mencoba variasi karbo lain selain nasi dan juga protein lain seperti legum. 3 dari 5 anak ingin menu makanan western di makan siang mereka, dan 5 dari 5 anak tersebut ingin tetap ada menu makanan lokal Indonesia di makan siang mereka. Jadi penasaran nih, gimana ya nanti pas programnya udah jalan? Tapi apapun hasilnya, semoga program makan siang gratis atau food estate ini dapat berjalan dengan baik dan pastinya bisa membantu untuk mencukupi gizi banyak anak di Indonesia. Nah, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya.